Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi dalam satu waktu ya, saya membuat video tentang kasus ini, terus mengawal perkembangan kasus ini sebetulnya adalah pertanyaan dalam diri saya begitu ya, yang dimana kalaupun sekarang kasus ini adalah kasus Kalantas begitu kan, yang sebelumnya adalah kasus pembunuhan. Tapi kan yang 78 orang ini kan sudah terlanjur mendapat hukuman begitu. Dan kalau 78 orang ini adalah vonis bebas, yang jadi pertanyaan sekarang adalah lalu siapa yang akan bertanggung jawab ya tentang kasus ini begitu. Jadi dalam pencarian saya begitu sebetulnya, saya menemukan salah satu video yang menarik untuk disaksikan. Nah, itu dari kanal YouTube-nya si Franciscus ya. Ini salah satu juga teman Eki kemarin dan sempat jadi saksi juga dalam persidangan ini. Itu saksi meringankan ya. Jadi menarik untuk kita saksikan sebetulnya gimana sih pendapat tentang siapa yang bertanggung jawab di kasus ini, pendapat dari Franciscus yang mungkin nanti bisa menjawab pertanyaan kita. Ini dia videonya. Halo guys, balik lagi channel gue Franciscus Marbun. Kali ini kita akan ngebahas siapa yang akan bertanggung jawab. Gitu. Oke, jadi langsung ke intinya, kita langsung bahas soal siapa yang akan bertanggung jawab gitu loh. Jadi menurut gue kita mulai dari awal, dari semenjak kasus ini dimulai gitu kan, September kemarin, terus sampai 6 terpidana, terus sampai dipisah juga yang Sudirman terakhir itu kan. Dan kita sekarang bareng-bareng masih nunggu putusan dari Mahkamah Agung gimana gitu kan, sidang PK-nya gitu. Karena kemarin itu kan sempat dipisah tuh 6 sama Sudirman itu, karena terakhir itu Sudirman. Dan yang gue tahu, jadi gini, yang pada nanya juga kapan hasil sidang putusan PK-nya dikeluarkan gitu kan. Yang gue tahu, dan ini info dari PH juga, itu 1-2 bulan dari sidang Sudirman terakhir kemarin gitu loh. Jadi ya kita tunggu aja, mungkin akhir bulan 11 atau awal bulan 12 gitu kan. Ya jadi balik lagi ke awal yang gue bilang soal siapa yang akan bertanggung jawab. Gini, kita hidupkan di zaman yang modern gitu kan, yang dimana kalau kita melakukan sesuatu itu pasti ada jejak digitalnya gitu kan. Jadi menurut gue, siapa nih yang akan bertanggung jawab gitu loh. Jadi kayak soal terpidana dan juga yang sekarang di dalam gitu kan, terus Akatatal pun yang sudah bebas, dan juga semua para saksi yang terlibat gitu kan, orang-orang yang terlibat, organisasi-organisasi yang terlibat juga, yang dulu sempat difitnah dan segala macem gitu kan. Kita mulai dari mungkin awal-awal film. Kita berangkat harus dari film, karena menurut gue gini, kasus ini bisa besar, kasus ini bisa sampai terdengar di negara lain mungkin, dan gue tahu infonya juga udah sampai di negara-negara lain juga ngedengar kasus ini gitu kan. Itu berawal dari film. Kenapa? Karena film ini viewersnya besar gitu kan, sampai kurang lebih yang gue tahu itu hampir 5 juta viewers gitu kan. Yang dimana penontonnya itu bukan cuma dari orang Indonesia doang, dari orang luar juga ada gitu kan. Yang dimana di situ sudah banyak yang berstigma juga, apa ya, ngejudge pelaku yang di dalam ini. Wah, gila-gilaan sih, aneh-aneh lah pokoknya kata-katanya gitu kan. Jadi kayak tega banget dan segala macam kesannya gitu kan. Jadi gue dari awal film ini dibentuk pun sebenarnya gue udah coba konfirmasi sama teman-teman yang tahu kalau gue itu memang temannya Eki gitu. Gue coba konfirmasi, memang dari awal gue sebenarnya emang nggak ngerasa ini pembunuhan, karena gue taunya kecelakaan. Jadi kayak gue coba buat gini, DPO, dan itu ada buktinya juga. Dan DPO yang belum, kan itu kan yang santer dikabarin, DPO pokoknya dikejar itu kan, DPO yang belum ditangkapnya itu yang 3 orang itu kan. Gue sampai bilang kayak gini, tangkap angin, nggak bakal ketangkap, soalnya emang nggak ada gitu. Dari awal film pun gue udah bilang kayak gitu ke orang-orang yang menurut gue, orang itu kenal gue karena memang gue temannya Eki almarhum gitu kan. Sekarang gini, kalau film itu berani berangkat atau membuat film, pihak PH film itu berangkat dari
kesannya itu kan diangkat dari kisah nyata gitu kan. Eh, berarti kalau ini terbukti tidak benar kasus ini dan PK ini diterima dan disetujui gitu kan. Menurut gua ya, PH Film pun seharusnya memberikan apa ya dibilang ya, apresiasi juga gitu loh untuk terpidana ini juga gitu loh, dan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Karena apa? Karena filmnya tersebut lah kasus ini bisa naik dan terpidana ini bisa apa ya dibilang ya, banyaklah hujatan-hujatan yang keluar dari penonton dan juga publik terhadap terpidana ini gitu loh. Jadi ini menurut gue tanggung jawab PH Film juga untuk membersihkan nama terpidana yang ada di dalam, dan juga kayak menurut gue organisasi-organisasi yang bersangkutan juga dirugikan ya. Kayak menurut gue kayak yang sempat dituduh juga jadi kayak teman makan teman dan segala macam lah. Jadi kayak dari EKTC sendiri pun sebenarnya karena Rivaldi Ucil itu EKTC, jadi ada yang nuduh juga kayak EKTC bunuh EKTC segala macem gitu. Jadi kayak EKTC. Jadi kalau kita dengar keterangan memang dari France ya, memang menarik kalau sebenarnya kalau kita berangkat dari keterangan dan ketidakpercayaan France ya. Dulu waktu selesai film itu ditayangkan mungkin tidak selama ini begitu ya. Dan yang menarik semeton ya, ada memang kemarin itu yang senada juga apa yang akan disampaikan oleh France itu. Sekarang bagaimana sih caranya untuk membersihkan nama yang 78 orang ini? Ini sudah kadang memang masuk dalam skrip mungkin yang di film itu begitu, sebagai orang yang bertanggung jawab lah, pelaku begitu kan, yang stigma masyarakat ke mereka ini memang jelek begitu ya. Mungkin cara bertanggung jawab yang paling pas adalah dari PH-nya adalah membuat film baru tuh. Itu kan keren sebenarnya. Kayak model film-film kriminal begitu kan, yang dimana memang yang setelah itu terjadi, setelah film final ini terjadi adalah nanti kan diceritakan seperti itu, adalah seorang yang curiga akan kasus ini begitu. Diadakanlah penyelidikan dengan alat bukti kan sesuatu yang keren, yang akhirnya nanti film itu bahwa ini adalah rekayasa dari orang yang rakus gitu atas kekuasaan begitu kan. Endingnya kan seperti itu. Dan nantinya bahwa yang 78 orang ini bebas. Mungkin begitu cara pembersihan begitu ya. Tapi saya rasa juga semeton ya, walaupun tanpa film itu sekarang, film yang saya sebut tadi itu bagaimana membersihkan namanya 78 orang ini, masyarakat sekarang ini sudah paham juga ya dengan situasi yang terjadi sekarang. Siapa yang benar, siapa yang salah, sepertinya masyarakat sudah paham juga begitu ya, dan mengerti serta memahami gitu ya. Rata-rata sekarang netizen maupun citizen ini sudah menjadi detektif yang ngeri begitu kan. Kalau kita lihat dari analisa-analisanya, penelusurannya itu keren ya. Kita lanjutin keterangan dari France. Ini dia. Moonraker dan GBR itu organisasi besar yang menurut gua dirugikan di kasus ini, karena ya balik lagi karena tuduhan orang lain juga. Jadi siapa yang akan bertanggung jawab di sini gitu. Jadi kayak terpidana pun begitu, satu, kedua organisasi-organisasi yang dilibatkan gitu kan. Terpidana itu menyangkut semua yang termasuk kayak orang tua dan juga materi yang dikeluarkan pada saat terpidana di dalam gitu kan. Terus juga saksi-saksi yang dihadirkan sekarang pun, kalau teman-teman bisa tahu, sebenarnya banyak juga berkorban dalam artian gini, ada yang berkorban materi dan juga waktu, bahkan usaha juga gitu kan. Salah satunya ya gue pribadi, dan juga ada juga teman-teman yang lain yang menurut gue saksi-saksi penting juga, yang kayak sampai kehilangan kerjaannya demi kasus ini karena ya undangan-undangan untuk sidang dan segala macam itu kan perlu waktu ya. Dan juga kalau di dunia pekerjaan, kalau emang kita karyawan, kita kan nggak seenak-enaknya harus kita nggak bisa seenaknya izin dan segala macam gitu kan. Dan itu menurut gua
ada hal yang dikorbankan di situ. Jadi siapa yang akan bertanggung jawab di sini gitu loh. Jadi menurut gue kalau gue pribadi ngedukung lebih ke gini, untuk pihak film mungkin ya. Jadi kayak cobalah kalau memang sampai PK ini dikabulkan, menurut gue penting juga sih untuk pihak film atau pihak film yang lainnya itu membuat film sendiri atas kasus sama kan? ini, karena menurut gue kasus ini besar gitu loh. Karena negara lain pun sudah mendengar ini, kasus ini gitu loh. Jadi perlu juga mungkin ada film yang jadi kayak ada before afternya gitu loh. Jadi ini case-nya di sini, tapi kebenarannya itu bakal boom lagi sih menurut gue. Kayak Keren sih itu. penting juga sih untuk, menurut gue, untuk dukungan moral juga untuk terpidana yang sudah 8 tahun di dalam gitu loh. Jadi kayak untuk memperbaiki namanya juga, memperbaiki citranya, dan juga orang-orang yang terkait di dalam kasus ini semuanya. Menurut gue perlu juga dilibatkan sih, karena kita sendiri juga kayak capek juga gitu loh. Jadi kayak menurut gue perlu juga lah ada dibilangnya apresiasi dari pihak film juga gitu loh. Jadi kayak soalnya kalau gue pribadi yang ngerasain, gue pribadi yang jadi saksi yang ada di dalam kasus ini, kayak dari pihak pemerintahan kota Cirebon maupun kabupaten pun diam semua gitu loh, nggak ada aksi sama sekali gitu loh. Untuk keluarga terpidana jangan jauh-jauh deh, keluarga terpidana aja dulu gitu loh. Untuk kasus ini gitu loh, nggak ada sama sekali. Jadi kayak siapa yang akan bertanggung jawab gitu loh. Itu yang kita bahas hari ini. Oke teman-teman, makasih. Gue ngerasa cukup sampai di sini pembahasan kita. Thank you, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah begitu sebetulnya sebenarnya sih apa yang terjadi, saya sih tidak pernah menyalahkan yang pihak-pihaknya begitu ya. Dari pihak keluarga Vina juga tidak sepenuhnya saya menyalahkan, karena tapi kenapa tidak sepenuhnya saya menyalahkan? Kalau saja tidak ada andil orang-orang yang hebat turun dalam kasus ini tetap akan jadi kasus yang dinilai bahwa kasus pembunuhan begitu. Contoh kecil saja, kalau sampai dulu ya, kalau saja Kang Deddy tidak turun juga ke kasus ini, apa yang terjadi? Ya, ini akan tetap sebagai kasus pembunuhan begitu, ya. Dan kenapa juga saya tidak menyalahkan filmnya? Terangkatnya kasus ini karena film itu begitu. Tapi sekarang sebagai bentuk dari dukungan moral mungkin ya kepada 7-8 orang ini, ya balik lagi bahwa harus memang membuat buah film ya. Yang saya rasa sih dan saya yakin akan nge-boom juga begitu ya, bahwa sungguhnya itu semua kasus ini adalah kasus dari ini untuk sebuah kerakusan begitu kan, atas kekuasaan atau apalah begitu. Tapi kembali lagi di topik awal, sebetulnya siapa yang akan bertanggung jawab dalam kasus ini sebenarnya? Kalau saya sih menilai siapa yang akan bertanggung jawab ya orang yang memulai kasus ini, yang awalnya dari kasus Kalantas menjadi kasus pembunuhan. Maka yang membuat skenario itulah yang akan bertanggung jawab dalam kasus ini begitu. Ya, terlepas siapapun yang terlibat di situ. Tapi yang pertama punya ide, ini harus dibuat seperti ini sehingga menaikkan pangkat dari ini ke sini, itulah yang akan bertanggung jawab ya. Jadi segitu aja bro ya. Ada video selalu pesan untuk jangan cepat termakan waktu, selalu jaga persatuan kesatuan serta persaudaraan kita ya, dan jangan nakal. Karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Jadi segitu aja bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.